بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد قتل قبله وزيراه ومستشاراه لعنهم الله. Berkata Imam Ibnu Katsir, dan sebelum terbunuhnya Musailimatul Kadzdzab, terbunuh terlebih dahulu wazirah, dua menterinya, wa mustasyarah, dan bahkan dua orang dekatnya sebagai ahli syura, sebagai penasihatnya. La'anahum Allah, semoga Allah melaknati mereka. Wa huma Muhakkam ibn Tufail alladhi yuqalu lahu Muhakkamul Yamamah. Yang pertama penasihatnya adalah Muhakkam al-Yamamah. Qatalahu Abdurrahman ibn Abi Bakr, dibunuh oleh Abdurrahman ibn Abi Bakr. Ramahu bisahmin wa huwa yakhtubu qaumahu, dilemparkan dengan panah, dengan anak panah oleh Abdurrahman ibn Abi Bakr tatkala Muhakkamul Yamamah, yakni penasihatnya Musailimah tadi ini, sedang berpidato di hadapan kaumnya, ya'muru bi masalihi harbihim, sedang berpidato di hadapan kaumnya untuk briefing pasukan, dan dari jauh dilemparkan anak panah oleh Abdurrahman ibn Abi Bakr dan terbunuh. Wal akhar Nahar ibn Unfuwah alladhi yuqalu lahu Ar-Rajjal ibn Unfuwah. Penasihat yang kedua adalah Nahar ibn Unfuwah yang ma'ruf dengan Ar-Rajjal ibn Unfuwah. Wa kana mimman aslama thumma irtadda. Dan orang ini dulunya masuk Islam kemudian murtad, wal iyadu billah. Wa saddaqa Musailima la'anahum Allah fi hadhihi syahadah. Dan dia kemudian membenarkan Musailimah. Dulunya masuk Islam kemudian murtad dan beriman kepada Musailimah al-Kadzdzab. Khudlan, maftun. Wa qad razaqallahu Zaid bin al-Khattab qatlah. Dan Allah telah memberikan rezeki kepada Zaid bin al-Khattab sehingga dia berhasil membunuhnya qabla an yuqtala Zaid radhiyallahu anhu, sebelum terbunuhnya Zaid bin al-Khattab, saudaranya Umar bin Khattab. Sebelum beliau terbunuh, beliau berhasil membunuh penasihatnya Musailimah. Wa mimma yadullu ala kadzibir rajjal, di antara yang menunjukkan kedustaan orang ini, fi hadhihi syahadah, di dalam syahadat ini, persaksian kepada yang tadinya bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah, setelah itu berubah menjadi persaksian anna Musailimah Rasulullah. Na'udzubillah. Adalah ad-darurah fi dinil Islam, yakni perkara yang memang sudah darurah, yang enggak perlu dalil pun orang sudah faham bahwa ini adalah batil. Yang kedua adalah ma rawahul Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, anna Musailimah, bahwasanya Musailimah kataba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Musailimah pernah menulis surat kepada Rasulullah, sombongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini suratnya Musailimah al-Kadzdzab isinya. Min Musailimah Rasulillah ila Muhammad Rasulillah, salamun alaik. Astagfirullahaladzim. Sama-sama Rasul ini. Isi suratnya Musailimah, bismillahirrahmanirrahim. Min Musailimah Rasulillah ila Muhammad Rasulillah, salamun alaik. Amma ba'd. Bisa bahasa Arab dia tapi lancar bahasa Arabnya. Amma ba'd, fa inni qad asyraktu ma'aka fil amr. Lihat kalimat-kalimat sombongnya. Amma ba'd, kata Musailimah, karena sesungguhnya saya telah mengangkat engkau sebagai sekutu saya di dalam masalah kenabian. Saya telah mengakui engkau, wahai Muhammad, sebagai orang yang setaraf dalam kedudukan dengan saya sebagai nabi. Sombongnya yakni Rasulullah, di bawahnya di falakal madar waliyal wabar, maka kamu adalah berhak untuk menguasai wilayah bagian pegunungan, saya bagian kota, atau sebaliknya. Thayyib, wa yurwa falakum nisful ard walana nisfuha. Dan dalam lafaz yang lain kata Musailimah, karena saya sudah mengakui bahwa kamu adalah sebagai sama kedudukannya dengan saya, sama-sama Rasul, maka saya sudah memberikan kepada kalian sebagian daripada wilayah kekuasaan kami, dan bagi kami sebagiannya. Bagi dua kekuasaan. Kurang ajar benar-benar Musailimah.
Jangan heran ya ikhwan kalau ahlul batil merendahkanmu dan menghinakanmu. Rasulullah demikian, ya jelas sakit hati. Musailimah dengan sombongnya menulis surat kepada Rasulullah, saya sudah merelakan kepada kalian untuk mengambil separuh dari tanah kekuasaan ini. Thayyib. Walakinna Quraisyan qaumun ya'tadun. Hanya saja atau walaupun kaum Quraisy mereka adalah orang-orang yang ya'tadun, yang tidak mau tunduk. Tetapi sudah ngalah Musailimah. Fakataba ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah membalas suratnya Musailimah ini dengan ucapan, jadi kita enggak heran ya ikhwan kalau di zaman sekarang ada orang kafir, Yahudi, Nasara mengatakan bismillahirrahmanirrahim, mengatakan assalamualaikum, mengatakan alhamdulillah. Dari zaman Musailimah bisa mengfasih kok. Bismillahirrahmanirrahim suratnya. Rasulullah Muhammad Rasulullah ngomongnya. Naam. Dibalas oleh Rasulullah, bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Rasulullah ila Musailimah al-Kadzdzab. Dibalas oleh suratnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isinya bismillahirrahmanirrahim dari Rasulullah kepada Musailimah al-Kadzdzab, pendusta. Jangan basa-basi dengan ahlul batil ya ikhwan. Jangan basa-basi dengan ahlul batil yang memang ahlul batil sudah ketahuan tabiatnya. Ada ahlul batil yang memang terfitnah sehingga perlu kamu ambil hatinya. Ahlul batil seperti Musailimah yang sudah berkali-kali diingatkan yang jelas sombong membangkang, apa perlunya untuk basa-basi? Ila Musailimah al-Kadzdzab. Salamun ala man ittaba al-huda. Demikian kaidahnya ya ikhwan atau caranya ya ikhwan. Salam bagi orang yang mau mengikuti petunjuk. Artinya Musailimah enggak terkena salam ini. Amma ba'd. Fa innal arda lillah, bumi adalah milik Allah. Yurithuha man yasha'u min ibadihi. Allah akan mewariskannya bagi siapa yang dikehendakinya. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kemenangan di tangannya orang-orang yang bertakwa. Wa qad qaddamna ma kana yata'atahu Musailimah, dan telah kami dahulukan kebiasaan Musailimah. Wa yata'anahu la'anahu Allah, dan apa-apa yang ucapan-ucapan yang dipaksakannya. Minal kalam, beberapa ucapan alladhi huwa askhaf minal hadayan, yang lebih rendah daripada gigauan orang. Mimma kana yaz'umu annahu wahyun, yang dia menduga bahwa ini adalah wahyun minar rahman, dari ar-rahman. Ta'ala Allahu amma yaquluhu wa amsaluhu 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari apa yang diucapkan oleh Musailimah dan orang-orang yang sepertinya. Walamma mata Rasulullah, tatkala Rasulullah meninggal, za'ama annahu istaqalla bil amr. Ya subhanallah, bagaimana syaitan membesarkan kepalanya Musailimah. Begitu Rasulullah meninggal, dia za'ama, menyangka, yakin bahwa sayalah Rasul satu-satunya, sudah tidak ada lagi saingan. Karena Abu Bakar bukan Rasul, khalifah. Adapun Musailimah Rasul, merasa dia adalah istaqalla bil amr. Min ba'dih wastakhaffa qaumha fa'ata'uhu, dan dia pun mempengaruhi kaumnya dan ternyata kaumnya pun mentaatinya. Wa kana yaqul, dan dia mengatakan kepada kaumnya, jawarinya, khudhid duffa ya hadhihi wal abi wa bathi mahasina hadzal nabi. Tawalla nabiyyu bani Hashimin wa qama nabiyyu bani Ya'rabi. Memerintahkan kepada jawarinya, biasa raja-raja zaman dahulu ada budak, anak kecil yang biasa menyanyikan, mendendangkan bait syair. Kata Musailimah, dendangkan bait syair ini. Khudhid duffa ya hadhihi wal adi. Ambillah dufmu, duf yakni semacam rebana tapi enggak ada gijingnya, enggak ada kituk-kituknya, itu yang kekok yang gerejiknya itu yang di sampingnya itu. Itu musik itu. Yang dipakai oleh grup nasi Dariah. Naam. Kalau yang dipakai grup nasi ponggol, sendok, centong enak. Tapi kalau ada nasi Dariah, nasi basi, fitnah. Khudhid duffa ya hadhihi wal abi. Ambillah dufmu wa ini dan mainkan. Wa bathi mahasina hadzal nabi, dan dendangkan kebaikan-kebaikan nabi yang ada di tengah-tengah kalian ini, yakni Musailimah. Tawalla nabiyyu bani Hashimin, sudah pergi nabinya Bani Hashim. Wa qama nabiyyu bani Ya'rabi, sekarang yang ada adalah nabi Bani Ya'rib di tengah kalian. Ini kata Musailimah.
Falam yumhiluhu Allah ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa qalilan hatta sallatu alaihi sayfan min suyufih. Dan Allah tidak membiarkannya begitu lama setelah Rasulullah meninggal sampai Allah Azza wa Jalla memberikan kekuasaan kepadanya sayfan min suyufi, pedang daripada pedang Allah, yakni Khalid bin Walid. Wa hadfan min hutufih, dan kematian yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, fa ba'aja batnah wa fallaka ra'sahu wa ajjala Allah bi ruhihi ila an-nar fa bi'sal qarar. Dan Allah menyegerakan rohnya ke neraka jahannam wal iyadzu billah. Qala Allah Ta'ala wa man adlamu mimman iftara 'ala Allah kadhiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'un wa man qala sa'unzilu mithla ma anzala Allah wa la tara idha adh-dhalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allah ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Ayat ini menerangkan, dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang mengaku-ngaku atas Allah kedustaan dan dia mengatakan uhiya ilayya, bahwa dia mendapatkan wahyu, walam yuha ilaihi syai', sementara kenyataannya dia tidak mendapatkan wahyu sedikit pun. Atau dia mengatakan sa'unzilu mithla ma anzalallah, dia pun mendapatkan atau diturunkan kepadanya seperti apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Walau tara, dan jika kalian melihat ketika orang-orang yang zalim dalam keadaan sakaratul maut dan para malaikat membentangkan tangan-tangan mereka untuk mencabut roh mereka dengan dahsyatnya, al-yawma tujzauna adzabal huni, pada hari ini kalian akan dibalas dengan azab yang hina akibat daripada ucapan-ucapan kalian terhadap atas nama Allah tanpa ada kebenaran, dan kalian sombong dari ayat-ayat Allah. Fa Musailima wal Aswad, maka Musailimah dan Al-Aswad, wa amthaluhuma, dan orang-orang yang semisalnya, la'anahumullah, ahaqqun nas, orang manusia yang paling pantas dukhulan fi hadhil ayatil karimah, orang yang pertama kali masuk di dalam ayat atau ancaman ayat ini. Wa aulahum bi hadhil uqubati al-'azimah, dan orang yang pertama kali dengan ancaman atau azab yang seperti ini. Alhamdulillah ya ikhwan, kita sudah menyelesaikan kejadian-kejadian tahun ke-11 Hijriah. Sekarang atau pertemuan berikutnya masuk tahun ke-12 Hijriah. Berarti tahun ke-11 Hijriah apa aja kejadiannya ya ikhwan? Ringkasannya, yang pertama apa? Tahun ke-11 Hijriah yang pertama apa kejadiannya? Keluarnya Abhala. Abhala mengaku menjadi nabi di Yaman, sekaligus meninggalnya tahun itu juga. Yang kedua, keluarnya Musailimah. Kalau pengakuannya dari sebelum itu sebenarnya dia, cuma tidak apa-apa. Pengakuan keluarnya Musailimah al-Kadzdzab. Yang ketiga, meninggalnya Rasulullah ya, meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, meninggalnya Fatimah radhiyallahu anha. Disebutkan enggak ya, ikhwan? Benar? Disebutkan enggak di Ibnu Katsir? Disebutkan. Naam, barakallahu fikum. Meninggalnya Fatimah. Apa lagi? Perang Yamamah. Terus dibaiatnya Abu Bakar sebagai khalifah. Dibaiatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifat Rasulullah. Terus diberangkatkannya pasukan Usama bin Zaid. Diberangkatkannya pasukan Usama bin Zaid. Kemudian apa lagi ya, ikhwan? Apa? Meninggalnya saudaranya Umar, Zaid bin Khattab. Masya Allah, alhamdulillah, ingat ya. Terus apa lagi? Siapa ingat ya, ikhwan? Ini kejadian semua, ini ringkasannya, kejadian tahun ke-11 Hijriah. Tahun ke-11 Hijriah, kejadian-kejadian yang terjadi pada saat itu. Naam, diberangkatkannya pasukan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kejadian yang paling besar lagi apa ya, ikhwan? Yang bahkan dikenal hari tahun itu dengan tahun apa ya, ikhwan? Yaumur Riddah.
Yang paling banyak kejadian dan yang paling dahsyat adalah kejadian apa ya kawan tahun 11 Hijriah? Murtad besar-besaran. Hari apa namanya dikenal dengan murtad besar-besaran. Fana'am. Ini diantaranya yang kita ingat. Dan kalau mau ingin ringkasannya, fadhol kalau ada yang mau ringkas dari apa yang kita baca dari Al-Bidayah wan Nihayah. Dari kejadian-kejadian tahun ke-11 Hijriah. Wa subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.